Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita sudah ada di bulan April ya, tidak terasa kita terus masuk di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Tentunya tidak mudah untuk kita melakukan hal-hal apapun dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi seperti ini. Tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang selalu menghibur, yang selalu memberi kekuatan dalam kehidupan kita semua yang ada ya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya juga mau menyapa dulu sebelum kita boleh masuk pada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ya. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan ya di hari Kamis Putih ini ya. Ini dikatakan Kamis Putih karena memang di dalamnya bagaimana dalam persiapan ketika dalam kesempatan esok hari, tepatnya hari Jumat itu Yesus mati dan disalibkan ya. Dan ini memang bukan sesuatu hal yang lazim, biasanya maksud saya biasanya di dalam keberadaan saudara-saudara kita umat Katolik ya yang merayakan itu, dan kita sendiri pun juga artinya merenungkanlah melalui firman Tuhan ya. Dalam kesempatan di mana pada waktu itu Yesus membawa murid-murid untuk mengadakan perjamuan suci ya. Nah, kalau di saudara kita di Katolik adalah disebutkan sebagai Ekaristi ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah merupakan hal di mana satu wujud yang luar biasa ya. Dalam quote saya pada hari ini pun saya katakan bahwa ketika itu Yesus membasuh kaki daripada murid-murid ya. Itu satu kerendahan hati yang luar biasa ya. Apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang guru ya, dia memberikan teladan kepada murid-murid pada saat itu. Dan hal ini adalah satu pelajaran kerendahan hati yang luar biasa. Sebagai Tuhan, sebagai guru ya, di mana ia mau merendahkan hati, membasuh kaki murid-murid yang ada ya. Dan bukan hanya itu, ia bukan hanya membersihkan secara fisik apa yang menjadi keberadaan murid-murid dengan air ya, dan ia membasuh setiap kaki itu dengan air dan lalu menyekaknya dengan kain yang ada di pinggangnya ya, kata Yohanes pasal yang ke-13. Namun juga ia mati di atas kayu salib membasuh setiap dosa manusia, dan itu juga berlaku dalam kehidupan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya hal itu berlaku kepada saya dan juga saudara, bahkan siapapun ya. Haleluya, itulah yang menjadi satu syukur kita, di mana kita juga akan merayakan Jumat Agung dalam kesempatan esok hari di gereja kita masing-masing ya, baik secara onsite maupun secara online. Dan ini juga harusnya menjadikan kita semakin lebih sungguh, semakin lebih mencintai Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kita melihat bahwa kita sudah masuk kepada pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan para hakim-hakim ya, Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Nanti sesudah kita membahas ini, kita akan mulai dengan membaca Alkitab ya, yaitu dalam kitab Amsal pasal di tanggal di mana kita ada. Oke ya. Kita akan membaca itu supaya itu boleh menjadi kekuatan, dan jangan lupa sebentar malam juga kita akan bersama di dalam berdoa bersyukur ya, jam 8:30 malam ya. Jadi jam 20.30 sebelum kita beristirahat malam ya, kita mau untuk merenungkan ayat firman Tuhan, lalu saya akan doakan setiap pokok-pokok doa yang ada ya. Beritahu saudara-saudara kita yang lainnya ya, nanti dalam kesempatan kemudian kita akan mendoakan setiap Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalaupun ada yang mau didoakan secara khusus dalam kesempatan esok hari, saya ada kesempatan untuk berdoa secara langsung buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, bisa menghubungi saya secara langsung di 0815 8822 183 ya. Saya akan berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mengalami ikatan kuasa kegelapan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita mulai membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama ya, untuk memulaikan pembahasan kita di bulan April ini. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati ya, kemarin di dalam episode sebelumnya kita sudah membahas akhir daripada Yosua ketika dia memberikan pesan kepada tua-tua, pada para pemimpin-pemimpin lainnya ya, maka dia berkata apa? Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu ya.
Ini juga yang harus kita selalu ingat, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu ya. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana mendapatkan promosi ataupun juga mendapatkan prioritas untuk menyerang itu adalah suku Yehuda ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku, demikianlah ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Ya. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya, maka turunlah perempuan itu dari keledainya lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Ya. Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan penduduk Zefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak-anak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin, jadi orang Yebus itu masih diam bersama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu, nama kota itu dulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. Lalu ditunjukkanlah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkannya pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Shean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yiblem dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kidron dan penduduk Nahalol, ya, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyir tidak menghalau penduduk Aklo, penduduk Sidon serta Ahlab, ya, Akzib, Helba, Afek dan Rehob.
Sehingga orang Asyar itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu, tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon dan di Saalbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Haleluya ya. Apa yang bisa kita tangkap dari ayat bacaan firman Tuhan dalam kesempatan pembahasan hakim-hakim ini? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dulu sejenak ya, bicara tentang apa yang menjadi kitab hakim-hakim ini sendiri ya, kita tahu bahwa setelah kematian daripada Yosua, maka turunlah kepemimpinan yang ada ya, kepada siapa? Kepada setiap hakim-hakim yang ada. Nah itu sebabnya dalam kesempatan ini kita mau melihat hal-hal apa yang bisa kita pelajari dari ayat bacaan ini. Kita melihat ada hal-hal yang menjadi kelemahan ya Bapak Ibu Saudara, di mana dalam kesempatan itu dikatakan bahwa mereka harus membinasakan orang Kanaan. Tetapi kita bisa melihat dan membaca bagaimana mereka banyak memberikan kesempatan kepada mereka yang ada ya. Nah kalau kita merangkum sejenak ya Bapak Ibu Saudara, jadi kitab hakim-hakim itu dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga itu adalah kata pengantar untuk seluruh hakim-hakim. Jadi menjelaskan karena bangsa itu tidak menghalau keluar musuh ya. Jadi kita punya gambaran dulu nih tentang apa yang terjadi di dalam keberadaan daripada hakim-hakim itu. Ayat 16 sampai ayat 35 yang sudah kita baca, mereka tidak menghalau musuh mereka. Padahal Allah mengatakan dia harus tuntaskan itu. Ya, nah ini juga yang seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus ya. Dalam kita mengikut Tuhan masih ada hal-hal yang kita tidak tuntaskan ya. Baik itu masalah dosa maupun juga masalah-masalah yang bertentangan dengan firman Tuhan lainnya. Itu yang menghambat dalam kehidupan seseorang, akhirnya apa? Mereka tidak mampu hidup di dalam kemenangan dan kemenangan dalam kehidupannya ya. Itu pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, bagaimana menjelaskan bagaimana bangsa Israel pada waktu itu tidak menghalau keluar semua musuhnya atau membinasakan semua musuhnya ya. Nah selanjutnya pada pasal yang keempat dan kelima dalam gambarannya itu menuturkan tentang bagaimana seorang hakim yang bernama Deborah ya dan Barak ya, yang membebaskan orang Israel dari orang-orang Kanaan. Kenapa? Karena orang Kanaan dalam kesempatan kemudian mereka mengalami kekuatan dan akhirnya mereka mulai mencoba untuk mengalahkan orang Israel ya. Nah inilah dosa yang dilakukan oleh orang Israel, tetapi Tuhan dalam caranya dia tetap mengutus hamba-hambanya. Dalam hal ini hakim-hakim yang ada. Nanti kita akan belajar ke sana tentang tokoh-tokoh tersebut. Nah sementara dalam pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8 itu adalah pengalaman bagaimana mereka ya berjalan dengan iman dari Gideon ya kan. Terus mereka juga boleh melihat bagaimana orang-orang Midian ya. Di situ nanti dalam pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8 itu tentang gambaran hakim-hakim yang ada. Pasal 9 sampai pasal 12 itu adalah bicara tentang bagaimana setiap mereka yang melayani sebagai hakim-hakim ya, sebagian besar itu adalah mereka mengalami kemurtatan ya, karena mereka dikendalikan oleh penguasa asing. Itu dalam pasal 9 sampai pasal yang ke-12. Lalu pasal 13 sampai pasal 16 itu menceritakan bagaimana keberadaan daripada Simson ya, Simson itu sendiri yang akhirnya boleh jatuh dalam dosa dan dia boleh bangkit ya. Dan pasal 17 sampai 21 itu adalah bicara tentang bagaimana kejatuhan dosa-dosa orang Israel ya. Nah, inilah hal-hal yang menjadi gambaran yang ada ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita juga akan melihat apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan banyak juga kita ya sebagai seorang yang mengalami perjalanan dalam iman Kristen kita. Nah, kita melihat kembali di dalam ayat-ayat bacaan yang ada ya. Di dalam kesempatan ini saya belum menyinggung kepada tokoh hakim-hakimnya yang ada ya, tapi kita melihat dulu secara gambaran tentang apa sih yang ada di dalam kitab hakim-hakim itu sendiri.
Perhatikan dalam ayat yang pertama, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaan ini sesungguhnya adalah pertanyaan yang saya mau katakan sesuatu yang sering juga dinyatakan dalam diri kita. Coba kita mereview ke belakang apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa. Musa membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Oke, lalu apa yang terjadi? Mereka melihat kuasa Tuhan. Laut Tiberau terbelah. Bagaimana mereka juga melihat bagaimana burung-burung puyuh dikirim Tuhan untuk mereka makan daging. Lalu bukan hanya sampai di situ, mereka juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Mereka makan roti, lalu diturunkanlah butir-butir seperti merica itu, ya kan, yang ada di setiap paginya. Dan bukan hanya sampai di situ, Tuhan jagain mereka supaya jangan kepanasan dengan tiang awan pada siang hari. Dan itu tidak hanya sampai di situ juga, Tuhan menjaga mereka dari kematian atas dingin yang hebat setiap malamnya di padang gurun dengan adanya tiang api. Banyak lagi hal-hal kalau kita boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang Israel, ya, mengacu kepada pertanyaan ini loh. Ya, apa yang Tuhan kerjakan begitu banyak, sampai 40 tahun mereka punya kasut dan baju itu tidak diganti. Kenapa? Karena itu selalu kondisinya baik, ya kan? Bayangkan dengan berjalan, kita jalan pakai sendal aja di tempat yang becek ataupun juga di tempat yang yang kita pakai di luaran. Ini kita nggak bicara tentang padang gurun dulu yang hari-hari yang tanahnya rata, ya kan. Ini padang gurun, ada batu-batu cadas, ada hal yang apa begitu kan. Dan itu sendalnya, ya kan, atau perlengkapan dirinya itu tidak ada yang rusak kata Alkitab. Ini kan mujizat, iya kan. Berapa banyak hal-hal yang juga kita alami dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Ya, dan bukan hanya sampai di situ, orang-orang Israel juga akhirnya mereka melewati sungai Yordan yang deras itu, ya kan? Mereka pun juga dapat melewati itu ketika Yosua memimpin mereka. Ini juga satu mujizat, dan berapa banyak mereka juga mengalami kemenangan-kemenangan dalam kehidupan mereka. Ya, bagaimana akhirnya kota Kanaan dapat dirampas, ya, ketika mereka mulai mengelilinginya, ya, dan itu hal-hal yang luar biasa. Itu hal-hal yang luar biasa. Apa yang kita bisa lihat dalam perjalanan bangsa Israel, bagaimana cara Tuhan menolong, bagaimana cara Tuhan meluputkan dari malapetaka, dari bahaya, bahkan juga bagaimana cara Tuhan mendisiplin mereka dari zamannya Musa masuk ke zamannya Yosua. Dan ketika dikatakan sesudah Yosua mati, apa yang terjadi? Orang Israel bertanya kepada Tuhan, bukankah ini juga yang terjadi dalam diri kita? Ada berapa banyak kita ketika kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan usaha, atau lebih tepatnya mengalami drop di dalam apa yang menjadi income dalam kehidupan, maupun juga di dalam hal-hal lainnya. Berapa banyak kita seringkali lalu bertanya kepada Tuhan yang seolah-olah bertanya, tetapi sesungguhnya bukan demikian. Itu adalah berangkat dari ketakutan, berangkat dari kekhawatiran hidup. Yang dimana dikatakan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ini kan pertanyaan kepada Allah yang mengandung unsur apa? Ketakutan, ya kan gitu. Loh, kalau kita berpikirnya begini, ya udah maju aja kalau memang kita tahu ada Tuhan kok, kan seperti itu, ya. Tetapi di sini kita bisa melihat ini bukan pertanyaan satu orang loh. Tetapi di mana dikatakan bahwa mereka, ya, bertanya gitu loh. Dan inilah yang terjadi. Apa yang kita bisa lihat dalam keberadaan daripada orang-orang Israel ini. Bukankah ini yang selalu kita tanya dalam diri kita? Tuhan, saya sudah sampai nih di bulan April ini. Apa yang akan saya terima di bulan April ini? Apakah saya akan mengalami dampak positif corona secara keuangan, secara keluarga, bahkan secara kesehatan, dan sebagainya. Kadangkala ini yang menjadi ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya mau katakan kita kurang lebih tipikalnya sama seperti orang-orang Israel di masa itu. Mereka tidak lagi mengingat untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Siapa yang menyuruh mereka keluar? Siapa yang memiliki inisiatif untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan? Kan Allah.
di dalam kasih-Nya. Saya selalu mengingatkan setiap kita, seperti bangun pagi, seperti pagi hari ini. Siapa yang berinisiatif memberikan kita nafas hidup? Siapa yang berinisiatif kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari ini? Kan Allah juga. Allah yang sama yang sudah menolong kita di hari-hari sebelumnya, Allah yang sama juga yang akan menjaga, melindungi, mengurapi, memberkati kehidupan kita. Cobalah kita mulai taruh dalam pemahaman yang benar tentang hal ini. Sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin menjadi comfort zone, zona nyaman kita, ketika itu diambil, maka kita jangan jadi orang yang takut, jangan jadi orang yang cemas. Apa yang terjadi dengan orang-orang Israel ini, ketika mereka selama ini ada dalam comfort zone, zona nyaman, toh ada Yosua kok, kalau ada apa-apa, Yosua yang kita salahin. Misalnya dia memimpin bangsa Israel kepada arah yang salah, misalnya mereka mendapatkan sesuatu yang merugikan, toh ada Yosua kok, itu berpikir mereka selama ini. Ya, bukankah hal yang sama seringkali kita taruh dalam diri kita? Dengan segala hal-hal yang ada dalam diri kita, kita coba berpikir bahwa udahlah yang penting ada dia kok. Iya kan? Hati-hati setiap kita sebagai suami maupun sebagai istri. Ketika kita mulai menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain, maka kita akan mengalami kekecewaan, kita akan mengalami kesedihan. Ya, berapa banyak seseorang suami yang ditinggal oleh istrinya yang mengalami kesedihan, berapa banyak seorang istri yang meninggal oleh suaminya, terus mengalami kesedihan, dan banyak lagi hal-hal lain yang terjadi dalam diri seseorang, bahkan dia hampir-hampir tidak dapat melanjutkan kehidupannya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa setengah hidupnya, sebagian hidupnya sudah mati bersama pasangan hidupnya, sudah mati bersama dengan orang yang dia andalkan dalam dirinya. Baik itu rekan bisnisnya, rekan kerjanya, maupun juga apapun yang kita katakan sebagai bentuk di mana kita menyandarkan hidup kita kepada hal-hal tersebut. Inilah bahayanya. Kalau kita menyandarkan diri kita kepada hal-hal tersebut, maka kita akan mengalami kekecewaan. Sama seperti orang Israel. Ketika mereka ada dalam comfort zone, zona nyaman bersama dengan Yosua pada waktu itu, sehingga mereka seolah-olah mengalami ketakutan, mereka mengalami syok melihat orang Kanaan, sehingga mereka mulai mencari tahu antara satu dengan yang lain, siapa nih yang mau maju menyerang duluan, siapa nih yang mau maju menyerang Kanaan, siapa nih yang mau maju, dan seperti itu. Dan bukankah ini juga adalah perilaku-perilaku kehidupan yang kita lihat dalam keimanan Kristen kita? Kita seringkali mencari orang lain untuk mendorong orang tersebut mengatasi ketakutan kita, mengatasi kecemasan kita. Buat saya kalau itu yang terjadi, saudara sudah terlalu jauh jatuh. Kenapa? Karena buat saya sederhana. Berarti engkau tidak mengasihi Tuhan, sehingga engkau tidak siap ketika apa yang engkau anggap sebagai pegangan dalam hidupmu, sebagai kekuatan dalam hidupmu, maka itu diambil Tuhan, lalu engkau merasa bahwa sudah habis hidup saya. Iya kan? Ada orang-orang yang mencoba untuk mengambil apa yang menjadi bisnis, apa yang menjadi dagang, apa yang menjadi usaha saudara. Udahlah, kalau memang itu yang menjadi bagian daripada kesukaan orang lain untuk melakukan hal seperti itu, kita punya Tuhan yang hidup kok, kita punya Allah yang dahsyat kok. Artinya apa? Tuhan masih bisa buka usaha yang lain. Tuhan masih bisa tuntun kita untuk menerima berkat-berkatnya melalui caranya yang ajaib. Nah, ini yang saya mau buat setiap kita mengerti. Apalagi yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Suami kita, istri kita, orang tua kita, ya, yang seolah-olah bahwa mereka yang selalu menjadi kekuatan di dalam segala sesuatunya. Karena kalau suami saya itu selalu pintar dan sebagainya, lalu kita melihat istri kita selalu pintar dan sebagainya dengan segala sesuatunya, maka ketika ada saatnya dalam kesadaran kita sebagai manusia bahwa hidup ini hanyalah sementara saja, maka kita kecewa. Waktu hal-hal tersebut boleh diambil dari hidup kita. Ini yang terjadi sama orang Israel. Mereka nggak siap gitu loh, mereka nggak siap. Ketika mereka harus berperang, maju melawan orang-orang Kanaan, ya. Nah, dari sini kita bisa belajar hal-hal ini, bahwa jangan sampai kita akhirnya menggantungkan hidup kita kepada sesuatu yang menimbulkan dampak yang hebat dalam kesempatan kemudian, ya. Dari ayat 1 ini saja kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada
orang-orang Israel sebagai pelajaran yang ada ya. Nah, kita lanjut di sini apa yang bisa kita lihat di dalamnya. Pada ayat yang selanjutnya kita bisa pelajari di mana apa dikatakan, maka majulah suku Yehuda bersama dengan suku Simeon ya. Kita tahu bahwa Yehuda maju bersama dengan Simeon lalu memukul kalah dalam ayat yang ke-7 ya, dari ayat yang ke-4, dan dalam ayat yang ke-17 akhirnya kita melihat bagaimana mereka mengalahkan orang Kanaan itu sendiri ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa ada hal-hal yang menjadi cara kerja Tuhan yang luar biasa. Kita sudah belajar tentang Yehuda ya, tentunya apa yang menjadi latar belakang kesalahannya dan sebagainya ya. Namun di sini kita bisa melihat bahwa keturunan Yehuda pun masih dipercaya Tuhan untuk melakukan apa? Serangan yang luar biasa, untuk melakukan apa yang menjadi mandat tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Ingat, Tuhan memberkati suku Yehuda dengan janjinya. Saya mau katakan sekali lagi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita? Pegang itu, ingat itu ya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa dengan apa yang menjadi janjinya. Maka dia katakan apa? Bahwa suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Kanaan sudah diserahkan kepada suku Yehuda. Sehingga apa yang menjadi gerak langkah dalam kehidupan peperangan dari suku Yehuda untuk menyerang orang Kanaan ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Inilah cara kerja Tuhan yang bisa kita lihat dalamnya ya, di mana kita bisa mengerti kalau Tuhan yang sudah mengutus, kalau Tuhan yang sudah menempatkan saudara dalam posisi yang ada, bahkan kalau Tuhan sudah mempercayakan saudara, baik itu usaha, dagang, bisnis, baik itu pekerjaan, karir, ataupun juga hal-hal lainnya. Kalau Tuhan yang sudah menganugerahkan tanggung jawab dalam kehidupan saudara, yaitu keluarga, rumah tangga, maupun juga kesehatan yang ada, pertahankan itu dengan yakin bahwa dalam perjalanannya ada janji Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi seperti orang Israel yang kebingungan, orang Israel yang tidak tahu bagaimana mereka harus lakukan sesuatu ketika Yosua mati. Ya, tetapi di sini cara kerja Allah, Allah tidak membiarkan orang-orang Israel yang sudah dimulai dengan dikeluarkan dari negeri perbudakan, lalu mereka dengan segala karakteristiknya, dengan segala modelnya, dengan segala kepala batunya, dengan segala tegar tengkuknya, tetapi Allah dalam kasih-Nya tetap Ia membimbing, mengarahkan untuk mereka masuk kepada janji-Nya. Dan hal yang sama pun berlaku dalam kehidupan kita, ya. Ada janji-janji Tuhan dalam batasan-batasan tertentu yang Yosua tidak dapat memilikinya atau orang Israel tidak dapat memilikinya. Kita sudah belajar akan hal itu, tetapi tidak ada batasan untuk janji-janji Tuhan lainnya dalam kesempatan orang Israel maupun juga dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita harus pintar dan bijak melihat janji firman Tuhan dalam batasan-batasan tertentu, tetapi juga kita harus melihat bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada janji Allah yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ini akan membuat kita memiliki balancing, keseimbangan di dalam pemahaman firman Allah secara baik, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang ekstrim, tidak menjadi orang yang terbawa dengan emosional, ya kan, seperti itu. Sehingga yang saya sudah jelaskan, kadangkala kita melihat orang punya mobil bagus, kita tumpang tangan, kita puter-puterin, ya kan, seperti itu. Kita masuk ke rumah orang, kita mulai bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya juga memiliki rumah yang sama. Bisa saja kalau memang itu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tetapi marilah kita juga mulai melihat kalau hal-hal itu jelas bukanlah sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Berarti ada yang lebih baik, ya kan? Prinsipnya begitu aja. Dalam hidup ini kan santai-santai aja. Kalau memang itu yang Tuhan tidak berikan, maka pasti Tuhan akan berikan yang lebih baik. Ya, itu adalah satu hal yang perlu kita pahami juga dalam kehidupan kita. Ya, baik buat orang belum tentu baik buat kita. Sebaliknya pun demikian. Baik buat kita belum tentu itu yang terbaik buat orang lain. Ya, jadi kita harus punya hidup dalam keseimbangan yang baik gitu loh. Kalau kita mengerti firman Tuhan, tentunya kita akan semakin dewasa di dalam melihat, menyikapi
bahkan juga menghadapi segala sesuatunya. Sehingga kita tidak terbawa oleh emosional, kita tidak terbawa oleh perasaan. Hal-hal apa selalu kita selesaikan dengan emosional. Hal-hal apa selalu kita dorong dengan apa yang menjadi keyakinan kita sendiri. Sehingga akhirnya kita tidak memberikan kesempatan apa yang menjadi firman Allah atas kehidupan kita untuk memutuskan apa yang harus kita putuskan di dalamnya. Ya, kalaupun itu adalah sesuatu yang harus meneteskan air mata, enggak apa-apa gitu loh ya kan, toh kita hanyalah sementara dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita akan masuk ke dalam perjalanan hidup kita menuju pada kekekalan surga. Nah, itu sebabnya setiap kita ayo dong belajar lebih dewasa lagi menyikapi segala tantangan, menyikapi segala keadaan-keadaan yang ada ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, jadi jelas di sini ada hal-hal yang juga kita pelajari ya dalam kitab Hakim-Hakim ini sebelum kita masuk kepada apa yang menjadi tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini berkaitan dengan Hakim-Hakim ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara lihat di sini ada beberapa kali di mana mereka tidak menghalau ya. Di dalam ayat 27 dalam Hakim-Hakim 1 kembali kita melihat suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Syen ya. Ayat 28, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Nah, lihat ya, ayat 29, suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan. Ayat 30, suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron. Ya. Ayat 31, suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako. Ya. Ayat 32, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Lalu ayat 33, suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Ben-Anat. Nah ini lihat, perhatikan, sesungguhnya persoalan dalam kehidupan kita bukan dari Tuhannya, tetapi kitanya yang kompromi. Ya, kitanya yang kompromi. Kita seringkali tidak mau melepaskan, meninggalkan, melupakan apa yang menjadi dosa, apa yang menjadi ikatan-ikatan dalam kehidupan kita. Nah inilah yang kadangkala membuat hantaman hebat dalam kehidupan kita di masa kemudian. Ketika hal yang harusnya kita halau, hal yang harusnya kita lepaskan, hal yang harusnya kita buang, itu tiba-tiba dia semakin kuat dan akhirnya menghantam balik dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika kita luka, ketika kita kecewa, ketika kita marah, ketika kita tidak membuang itu semua, maka dia dari kemarahan yang kecil terus menyimpan kekuatan sampai pada akhirnya dendam. Dan apa yang terjadi pada tingkatan selanjutnya, maka kita akan melihat itu kan yang terjadi sebagai proses di dalam kehidupan Kain kepada Habel, ya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, bukan hanya kita akan mencederai orang yang kita benci, tetapi juga dia akan mencederai kehidupan kita. Kita tidak lagi tenang, kita tidak lagi damai, kita tidak lagi sukacita, ya. Yang ada akhirnya apa? Menimbulkan sakit penyakit. Dan menurut medis bahwa keberadaan seorang yang mengalami sakit penyakit itu khususnya cancer, itu 50-60% bahkan 70% adalah karena kepahitan, karena kemarahan, karena hal-hal yang dia tidak usir, yang dia tidak halau, yang dia tidak lepaskan dari hidupnya. Sama seperti orang Israel. Ya, kita lihat nanti bagaimana dampak yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Kita mulai dengan kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama. Sudah kita temukan kesalahan mereka. Yaitu apa? Ada kurang lebih 7 ya, di mana mereka dikatakan apa? Tidak menghalau, tidak menaklukkan orang-orang Kanaan, ya, orang-orang yang harusnya dihalau, yang harusnya diusir. Dan hal yang sama pun, bangun pagi kita harus mengkoreksi diri kita, hati kita. Mana nih yang harus kita buang? Mana nih yang harus kita tinggalkan? Itu semua, ya. Itu harus kita mulai, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara Tuhan bekerja melalui tokoh, melalui hakim-hakim yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kiranya apa yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan gambaran kitab Hakim-Hakim ini cukup jelas ya Bapak Ibu saudara ya, dan saya berharap untuk itu ya. Namun kalau masih ada hal yang kurang kita akan membahas dalam episode-episode selanjutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara bagikan kepada saudara kita yang lainnya untuk kita boleh bersama-sama ya belajar akan apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini ya, saya juga mau membacakan kitab Amsal pasal yang pertama.
karena kita ada di tanggal 1 dan kita membaca dalam kitab Amsal pasal yang pertama ini ya. Tujuan Amsal ini, ayat yang pertama kita akan baca sampai ayat 33 ya. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke dalam liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya. Inilah yang menjadi isi kitab Amsal pasal yang pertama, dan ini juga yang sudah kita mulai ya, di mana setiap hari kita akan membaca kitab Amsal berkaitan dengan tanggal di mana kita ada di dalamnya ya. Puji Tuhan, kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita ini boleh menuntun membawa setiap Bapak Ibu Saudara semakin lebih dekat kepada Tuhan ya. Terima kasih buat partisipasi setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah boleh bersama dalam kesempatan ini. Kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang boleh terus menyertai dalam kebersamaan dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Puji Tuhan, saya bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini boleh ada bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Jangan lupa sebentar malam jam 20.30 kita akan kembali bersama bersyukur, dan saya harap Bapak Ibu Saudara boleh untuk mengirimkan pokok-pokok doanya ya.
Pokok-pokok doanya kepada saya ya melalui nomor telepon saya di 0815 8822 183 ya. Di 0815 8822 183 ya. Nanti saya akan coba membawa nomor khusus untuk pokok-pokok doa ya, karena saya ingat kalau saya membacakan pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara, sementara handphone saya ini yang saya pakai untuk live ya kan begitu. Saya akan coba siapkan untuk nomor berikutnya ya, buat khusus pokok-pokok doa setiap Bapak Ibu Saudara yang ada ya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa terus dekat dengan Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan mendoakan setiap Bapak Ibu Saudara supaya terus maju di dalam Tuhan ya. Jangan lupa sebentar malam jam 20.30 ya, sampaikan dan ingatkan kepada saudara-saudara kita lainnya. Yuk kita berdoa, kita akhiri untuk apa yang menjadi kebersamaan kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih dalam kebersamaan kami sudah boleh belajar, dan biarlah kiranya apa yang menjadi berkat Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara dalam dagang, dalam toko, bahkan juga di dalam apa yang menjadi usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang terus menyertai dalam kesehatan setiap Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu Saudara, bahkan juga keluarga rumah tangga mereka pun diberkati Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak-anak mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kami boleh menyatakan di sepanjang bulan April ini adalah bulan berkat, bulan mujizat, bulan di mana kami boleh melihat pertolongan dan berkat-berkat Tuhan yang ajaib dinyatakan di dalamnya. Kalau ada hal-hal yang kami gumulkan di dalam kehidupan kami memasuki bulan April ini, Tuhan tolong, baik itu masalah hal-hal berkaitan dengan hutang piutang yang ada, Tuhan juga tolong buat setiap kami. Bahkan kalau ada hal-hal yang kami juga mau jual, baik itu tanah, rumah, semuanya, kiranya Tuhan juga berkati dengan apa yang menjadi kesepakatan harga yang ada. Kami berdoa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah. Bahkan kami juga berdoa di kesempatan bulan April ini, kiranya Tuhan juga boleh menjamah hati suami kami, istri kami, sehingga terjadilah pemulihan hubungan kasih mesra antara suami dan istri. Bahkan juga jamah hati orang tua kami, jamah hati anak-anak kami yang ada, sehingga mereka pun juga boleh mengalami apa yang menjadi pemulihan atas luka, atas kecewa yang terjadi. Itu yang kami imani di kesempatan bulan April ini, di mana berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalamnya. Kami juga berdoa biarlah kiranya apa yang menjadi promosi daripada Tuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa memberkati di dalam apapun yang menjadi doa-doa yang mereka naikkan selama ini ya Tuhan. Kiranya jawaban-jawaban doa terjadi dalam kesempatan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Kami bersyukur Tuhan sudah menghantar kami di bulan April ini, di tahun 2021 ini. Kiranya berkat Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami sepanjang bulan ini, sehingga kami boleh menyatakan bulan ini bulan berkat, bulan mujizat, bulan di mana kami mengalami terobosan-terobosan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk apa yang menjadi pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan di bulan Maret yang sudah kami lalui dalam kehidupan kami di tahun 2021 ini. Dan biarlah kiranya kami senantiasa mengingat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan yang sudah membawa kami melewati bulan yang sudah kami lalui dan membawa kami masuk kepada bulan yang baru di bulan April ini. Terima kasih Bapak, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Berkati juga buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, berkati buat saudara-saudara kami, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapak di surga, pagi hari ini juga kami berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, kiranya lawatan Tuhan turun atas Indonesia, shalom Allah turun atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, para pemimpin-pemimpin bangsa kami lainnya dalam tugas tanggung jawab mereka, semuanya pun diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, itu yang menjadi bagian kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati buat keamanan negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa buat TNI Polri, Panglima maupun juga buat Kapolri, Tuhan kiranya juga memberkati. Sehingga di dalam kepemimpinan maupun juga di dalam keberadaan setiap TNI Polri yang ada, mereka pun juga mampu untuk mengantisipasi tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan teroris atau hal-hal lainnya. Itu sebabnya kami berdoa baik buat esok hari dalam perayaan Jumat Agung maupun dalam perayaan Paskah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dijauhkanlah segala kerusuhan, dijauhkanlah segala tindakan-tindakan
apapun yang coba dilakukan oleh setan melalui media-media yang ada, melalui orang-orang yang ada. Kami patahkan segala niat jahat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa apa yang menjadi keamanan, bahkan juga apa yang menjadi keberadaan daripada pemerintahan bangsa kami, khususnya juga buat kesehatan, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa, berkati buat vaksin yang sudah dijalankan, kiranya hal baik itu yang Tuhan kerjakan. Para medis, dokter, perawat, suster, semuanya juga brother, Tuhan berkati. Bahkan keluarga para medis yang ada dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, akhirnya Bapak Ibu secara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kita sempurnakan doa kita, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.